Dukung selalu Pramana di channel dengan klik like, subscribe, dan komen pada kolom komentar kami. Terima kasih. Maju selalu para pembelajar Indonesia. Video kali ini kita akan bahas tentang vektor, yaitu materi matematika peminatan kelas 10 untuk semester 2. Oke. Sebelumnya kita akan bahas tentang klasifikasi besaran berdasarkan nilai dan arahnya. Klasifikasi besaran berdasarkan nilai dan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Contoh-contoh dari besaran vektor yaitu kecepatan, gaya, perpindahan, dan lain-lain. Jadi kecepatan maju plus, misal, mundur min. Jadi ada arah maju dan arah mundur. Kemudian untuk besaran skalar contohnya yaitu panjang, luas, volume, suhu, dan lain-lain. Ya. Jadi untuk besaran skalar contohnya adalah panjang, luas, volume, suhu, dan lain-lain. Jadi panjang tidak akan bernilai min, ya. Nilainya selalu positif, ya. Untuk memahami tentang vektor, kita amati ilustrasi perjalanan Akhtar dan Zain. Ini untuk ilustrasi yang pertama adalah ilustrasi perjalanan Akhtar. Mari kita amati. Ini ada titik A atau kota A ke titik B atau kota B. Jaraknya adalah 10 km. Akhtar kemudian melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Kemudian setelah sampai ke titik B, dia pun melakukan perjalanan lagi ke titik A. Ini untuk ilustrasi yang pertama, yaitu ilustrasi dari perjalanan Akhtar. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, yaitu ilustrasi perjalanan Zain. Sama, titik A dan titik B jaraknya 10 km. Mari kita amati. Zain berjalan dari titik A ke titik B dan dia menetap di situ. Ini dua ilustrasi yang berbeda, ya. Tadi Akhtar berjalan dari titik A ke titik B, kemudian melakukan perjalanan lagi ke titik A lagi. Sedangkan untuk Zain, dia hanya melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Oke. Pertanyaannya, apakah jarak tempuh Akhtar dan Zain berbeda? Ya, pasti berbeda, ya. Jika berbeda, mana yang lebih besar? Nanti akan kita amati. Kemudian apakah perpindahan Akhtar dan Zain berbeda? Jika berbeda, mana yang lebih besar? Bisa di-pause untuk menjawab. Nanti kita akan samakan, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kita amati dari Akhtar tadi. Perjalanan Akhtar dari kota A ke kota B atau titik A ke titik B 10 km, kemudian berjalan lagi dari B ke A, berbalik arah 10 km, maka jarak tempuhnya adalah 20 km. Sedangkan Zain berjalan dari titik A ke titik B, ya, hanya 10 km. Jadi jarak tempuhnya adalah 10 km. Kemudian untuk perpindahan. Nah, perpindahan ini berbeda dengan jarak tempuh ternyata. Perpindahan yang kita lihat adalah titik awal dan titik akhirnya. Jika kita melihat ilustrasi Akhtar tadi, bahwa dia melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Setelah itu dari B ke titik A. Awal dan akhir adalah sama, sehingga nilai perpindahannya adalah 0 karena tetap di posisi awal. Perpindahan untuk Zain, yaitu kita lihat atau kita ingat lagi ilustrasi yang tadi, bahwa Zain melakukan perjalanan dari titik A ke titik B
kemudian dia menetap. Terjadi suatu perpindahan dari awalnya di titik A ke titik B. Nah, jarak antara titik A ke titik B adalah 10 km. Maka perpindahan untuk Zain adalah ya 10 km. Kurang lebih seperti itu untuk membedakan antara jarak tempuh dan perpindahan. Jarak tempuh merupakan suatu besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah salah satu contoh besaran vektor di mana terdapat nilai negatifnya. Seperti tadi, Akhtar melakukan perjalanan dari titik A ke titik B plus misal. Setelah itu dia kembali lagi dari B ke A minus. Karena nilainya sama, jadi 10 dikurangi 10, hasilnya adalah 0. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita akan masuk ke notasi vektor. Vektor pada dasarnya dituliskan dengan garis yang berarah, ya. Besaran vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah seperti anak panah, ya. Kemudian notasi vektor ada dua macam penulisan. Ini A dengan garis panah di atas, artinya ini adalah vektor A, vektor B, dan vektor C. Sedangkan ada juga penulisan seperti ini. Ini dimaksudkan adalah vektor dari titik A ke titik B. Itu adalah untuk notasi vektor. Untuk mengamati tentang notasi vektor, mari kita amati suatu kejadian seperti ini. Ada benda berjalan dari titik A ke titik B. Bisa kita tuliskan dengan ruas garis berarah seperti ini. Ya, dari titik A ke titik B. Vektor ditulis menjadi dua, yaitu vektor baris dan vektor kolom. Ini vektor baris, ya. Vektor dari titik A ke B, di mana komponen X dan komponen Y-nya bersebelahan. Ya, ini berhubungan dengan metrik, sama dengan metrik. Jadi penggunanya adalah metrik, ya. Kemudian vektor kolom seperti ini. Jadi vektor A ke vektor B, vektor dari titik A ke titik B, komponen X di atas dan komponen Y di bawah. Oke, bagaimanakah menentukannya? Cara pertama menentukan vektor, yaitu kita lihat X-nya, ya. X-nya kita lihat bergeser dari titik awal ke titik akhir. Ke kanan ada 1, 2. Kalau ke kanan, dia nilainya adalah positif, ya, berdasarkan dari ini. Ke kiri adalah negatif, jadi nilainya adalah untuk X-nya adalah 2. Sedangkan untuk Y, kita lihat ada berapa ke atas? 1, 2, 3. Jadi untuk komponen Y-nya adalah 3, karena ke atas dia nilainya positif. Kalau ke bawah nilainya adalah negatif. Jadi bisa dituliskan X-nya, komponen X-nya adalah 2 dan komponen Y-nya adalah 3. Vektor kolom bisa dituliskan seperti ini. X bagian atas, X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Untuk vektor baris bersebelahan, X, ya, 2 dan Y-nya adalah 3. Ya, itu untuk menentukan vektor. Ada juga menggunakan titik. Jika diketahui titik A 2,1, jadi X-nya 2 dan Y-nya 1. Dan titik B 4,4, jadi X-nya 4 dan Y-nya 4. Biasanya soal cerita ini yang keluar seperti ini. Maka kita bisa analisis bahwa perpindahannya, ya, dari titik A ke titik B, cara mencarinya adalah seperti ini. X titik akhir dikurang X titik awal dan Y titik akhir dikurang Y titik awal. Dari hal tersebut maka bisa dituliskan di sini untuk X-nya, ya, akhir adalah 4, Y-nya adalah awalnya adalah 2. Untuk Y-nya 4 dan pangkal atau awalnya adalah 1. Sehingga bisa tuliskan 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 2, kemudian 4 dikurangi 1 adalah 2 dan 3.
itu adalah cara mencari suatu vektor, baik itu melalui titik ataupun melalui gambar ya. Biasanya itu melalui titik adalah soal cerita. Lanjut, kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu ada, ini misal soal ya, vektor A seperti ini, vektor B seperti ini. Ini melalui gambar, A plus vektor B sama dengan titik. Penjumlahan vektor itu ada dua langkah, dua aturan ya, bukan dua langkah tapi dua aturan. Yang pertama adalah aturan jajar genjang, yang kedua adalah aturan segitiga. Untuk aturan jajar genjang seperti ini. Tadi vektor tadi kita tuliskan ya, A tadi ini. Kemudian vektor B kita taruh di pangkalnya, jadi pangkalnya ditemukan. Setelah itu buat penggambaran ulang vektor B di bagian atas sini, menyambung dari vektor A dengan garis titik-titik untuk membedakan seperti ini. Kemudian vektor A digambar juga sama dari meneruskan dari vektor B, sehingga terjadi titik temu di sini. Nah, dari titik temu ini kita vektor hasil penjumlahnya adalah titik awal ini sampai dengan titik pertemuannya seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita hitung ke kanannya berapa ini, karena garisnya kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi X nya 6, sedangkan Y nya 1, 2, 3, 4, Y nya 4. Maka seperti ini, A plus B adalah 6 dan 4. Ini menggunakan aturan jajar genjang. Kemudian kita menggunakan penjumlahan vektor menggunakan aturan segitiga. Adapun langkahnya yaitu vektor A ya seperti ini, kemudian vektor B ditempelkan pada ujung vektor A seperti ini. Kemudian kita tarik dari titik awal ini sampai dengan titik akhir, maka ditemukan vektor hasil penjumlahan dari titik A, vektor A ke vektor dan vektor B. Nah, maka hasilnya adalah ke kanan 6, ke atas 4. Ingat, ke kanan nilainya positif, ke kiri nilainya negatif. Jika ini arahnya ke sana, maka nilainya negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Oke. Penjumlahan vektor menggunakan langkah cepat ya. Untuk langkah cepatnya ini alternatif saja. Pertama vektor A, vektor B seperti ini. Kita analisis vektor A itu berapa. Nah, kan ke kanan 2, ke atas 3. Sedangkan B ke kanan 4, ke atas 1. Seperti ini. Ya. Sehingga penjumlahannya yaitu yang atas X dijumlah dengan X, Y dengan Y. 2 tambah 4 6, dan 3 tambah 1 4. Jadi vektor A plus vektor B adalah 6 dan 4. Sama hasilnya dengan menggunakan aturan jajar genjang maupun aturan segitiga. Ini untuk langkah alternatif. Kemudian kita akan bahas tentang pengurangan vektor. Jadi begini, untuk pengurangan vektor itu dibagi menjadi dua juga sama aturannya, yaitu jajar genjang dan segitiga. Ini soal A, vektor A seperti ini, vektor B seperti ini. Ini vektor B. Saat dia bernilai minus, maka dia akan berbalik arah. Harusnya seperti ini. Ini berbalik arah. Ya. Seperti ini. Nah, berbalik arah seperti ini. Ya. Nah, ini untuk menggunakan aturan jajar genjang. Kita buat lagi gambarnya seperti ini. A ya, jajar genjang tadi ya. Pangkalnya kita temukan di sini. Nah, seperti ini. Kita buat kopian di bagian atasnya dari sini ke sini. Seperti ini. Karena min B tadi ya. Kemudian kita buat kopian dari
vektor A ke atas ini karena sama ya, ke atas. Maka titik temunya adalah dari titik sini ke titik atas. Jadi seperti ini, sehingga vektor hasil dari vektor A dikurangi vektor B adalah 0 ya, karena tidak ke kanan dan kiri 0, dan ke atas 2. Nah, pengurangan vektor dengan aturan segitiga sama ya. Setelah dibuat A seperti ini, kemudian B nya kita taruh di bagian melanjutkan dari vektor A tadi, karena minus jadi ke kiri ya, sehingga dia akan naik ke atas. Nah seperti ini ya. Maka sama. Untuk alternatif langkah cepat ya kita analisis lagi ya, tadi A ada 2 dan 3, sedangkan B 2 dan 1, vektor A 2 dan 3 ya, B X nya 2 dan Y nya 1. Pengurangannya adalah 2, langsung aja ya, 2, 3, min 2, 1. 2 dikurangi 2, 0. 3 dikurangi 1, 2. 0 dan 2 ya. Mungkin itu tadi pembahasan tentang vektor ya, tentang vektor baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Sekian, terima kasih. Maju selalu para pembelajar Indonesia.